Kalian pernah nyobain nggak? Kalian kan pasti pengen ngelihat versi diri kalian yang udah cantik nih. Saat orang foto nih pakai kamera handphonenya, dia akan mendapatkan foto yang sudah ditentukan oleh AI, ditentukan oleh artificial intelligence. Standar kecantikannya itu harus begini. Seperti kulitnya putih mulus, ya kan, glowing, tanpa pori-pori. Untuk tahap selanjutnya itu kayak ulat yang udah berubah jadi kupu-kupu. Zaman sekarang bukan hanya cewek aja ya, tapi cowok juga itu banyak yang menggunakan skincare ya. Mereka tuh nggak paham sebenarnya apa kandungan atau ingredients dari skincare yang mereka pakai. Yang penting beli ya, kemakan iklan, oh glowing nih, cantik nih, putih. Kalau lu pakai ini, nanti bisa dipakainya ini untuk siang, malam, subuh ya, ba'da maghrib, di tengah malam lu bangun ya, bukannya sholat tahajud tapi lu buat khusus make itu skincare. Itu kayaknya udah makin tolol. Hello Critical Thinkers, welcome back to this channel. Gua Indra Prakasa. Are you ready to unlock your mind and open your eyes to explore the real life? Kali ini ngopi santai lagi bareng gua di alam ya. Di segmen Ngoperasi kali ini kita ngopinya bareng Teteh Natasha Romanoff. Nah, topik kita juga kali ini kita akan membahas tentang tren kecantikan dengan standar AI atau Artificial Intelligence. Nah, tapi sebelum kita masuk ke topiknya, seperti biasa, jangan lupa subscribe dulu, like dan share video gua supaya kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, kita masuk ke topik kita kali ini ya. Sebelum itu gua kan juga sebelum-sebelumnya ya, seperti Captain America, Tony Stark dan juga Thor, itu gua mengenalkan karakter-karakternya dan membawa ke dalam konten gua. Nah, kali ini juga sama ya. Si Black Widow ini itu kita akan lihat nih korelasinya dengan konten-konten gua ya. Apakah ada korelasinya dengan konsep hidup, mindset dan juga self improvement. Nah, kali ini si Teteh Natasha Romanoff ini kan salah satu Avengers yang paling cantik ya. Di antara yang lainnya. Iyalah kalau di Big Six itu dia cuman sendiri cewek, tapi emang dia cantik sih gitu. Yang diperanin sama Scarlett Johansson. Nah, tapi di balik kecantikan dari si Natasha Romanoff ini, dia ada masa lalu yang kelam ya. Bagaimana ceritanya? Kalau kalian udah nonton film Black Widow, kalian pasti tahu bahwa Natasha Romanoff ini tuh dibentuk oleh sistem ya, dibangun oleh sistem, dimanipulasi dan juga dia dibuat seolah-olah itu menjadi bukan dirinya sendiri. Sampai akhirnya dia sadar gitu. Sampai akhirnya dia sadar. Nah, jadi ada banyak sisi kelamnya yang dia alamin. Nah, sekarang juga gue mau ngambil contoh lagi. Kalian pernah nggak nonton film Ugly? Kalau kalian nonton film itu, memang sebenarnya film itu reviewnya jelek ya. Gue juga udah nonton. Tapi sebenarnya di film itu ada pesan-pesan tersembunyi ya, yang sebenarnya kalau kita perhatikan lagi itu relate banget sama kehidupan kita zaman sekarang. Kalau di film itu, gue coba jelasin dikit ya. Di film Ugly itu, orang-orang mau cewek atau cowok itu di usia kalau nggak salah 17 tahun, nah mereka itu akan dioperasi, harus mengikuti standar cantik dan tampannya dari pemerintah. Di film itu ya, di masa depan ceritanya. Nah, orang-orang yang sebelum melakukan operasi itu akan dianggap ugly atau jelek. Nah, setelah operasi mereka masuklah ke klan pretty gitu ya. Setelah itu baru akan bisa bergaul dengan teman-teman yang lain yang memang udah setara. Nah, dari film ini itu kalau gue ngelihat saat ini kita udah masuk ke segmen yang sama ya, masuk ke dalam hal-hal yang sama seperti film Ugly. Contohnya apa? Orang-orang zaman sekarang itu saat menggunakan AI seperti Beauty Plus dan gitu juga kamera AI itu yang standar kecantikannya itu ditentukan oleh AI. Seperti apa? Seperti kulitnya putih mulus ya kan, glowing, tanpa pori-pori dan juga ya semuanya lah. Saat orang foto nih pakai kamera handphonenya, dia akan mendapatkan foto yang sudah ditentukan oleh AI, ditentukan oleh Artificial Intelligence. Standar kecantikannya itu harus begini. Kalian pernah nyobain nggak? Gitu. Kalian kalau pernah nyobain, kalian kan pasti pengen ngelihat versi diri kalian yang udah cantik nih gitu. Nah, untuk tahap selanjutnya itu kayak ulat yang udah berubah jadi kupu-kupu. Nah, jadi kalau kita ngerasa diri kita jelek, itu nanti setelah operasi akan cantik nih ngerasanya. Nah, jadi kalau menurut gua, kita itu udah masuk ke masa yang seperti itu ya, seperti film Ugly. Jadi AI yang sekarang menentukan
standar kecantikan mau cewek atau cowok ya, standar ketampanan ya, whatever you say. Nah, kalau menurut gua hal-hal yang kayak gitu justru bikin kita jadi makin bingung ya gitu. Jadi kita bikin diri kita tuh insecure dengan diri kita sendiri. Bahkan lu nggak sadar bahwa lu punya inner beauty di dalam diri lu sendiri. Terus lagi, kita masuk ke tahapan selanjutnya. Zaman sekarang, ini bukan hanya cewek aja ya, tapi cowok juga itu banyak yang menggunakan skincare ya pastinya. Skincare yang harganya mahal-mahal nih guys. Yang bisa sampai jutaan ya. Nah, skincare ini tuh kadang mereka tuh nggak paham sebenarnya apa kandungan atau ingredients dari skincare yang mereka pakai. Yang penting beli ya, kemakan iklan, oh glowing nih, cantik nih, putih, kalau lu pakai ini gitu ya. Terus itu ada berbagai macam nih peralatan skincare-nya. Nanti bisa dipakainya ini untuk siang, malam, subuh ya, ba'da maghrib ya kan. Di tengah malam lu bangun ya, bukannya sholat tahajud tapi lu buat make itu skincare. Itu di sini coba lu lihat ya, lu coba mikir pakai logika lu. Itu kayaknya udah makin tolol kata gua. Sorry to say nih ya kalau gue ngomong kasar jadinya. Nah, selain orang-orang itu nggak tahu apa sebenarnya isi kandungan dari skincare yang mereka pakai ya, itu sudah banyak banget nih penelitiannya. Bahkan kan sekarang itu juga masih viral ya, masih rame nih doktif ya, dokter detektif yang akhirnya membongkar skandal-skandal owner skincare yang memang mereka itu sebenarnya asal-asalan nih gitu. Mereka udah bilang ini udah terjamin nih ya, udah terjamin putih, udah terjamin glowing. Tapi nyatanya apa? Saat diteliti lagi, dicek di laboratorium, ternyata kandungan dari skincare yang mereka jual itu benar-benar bikin kita geleng-geleng kepala gitu. Itu kalau misalnya kalian bisa cek lebih lanjut ya, apa sebenarnya isi kandungan itu berbahaya buat kulit kita guys. Bener-bener berbahaya banget. Jadi kalau kalian itu kemakan iklan seperti apa ya, dengan cerita-cerita yang dibawa narasi oleh owner skincare ini ya, mereka itu gaya hidupnya yang hedon ya, yang beli barang-barang mewah, jalan-jalan ke luar negeri. Padahal mereka cantiknya nggak pakai skincare yang mereka jual, yang lo beli. Mereka itu operasi, mereka itu suntik vitamin C gitu ya. Ya itu juga sama bahayanya. Jadi kalau menurut gua, hal-hal yang kayak gini tuh udah dianggap lumrah ya oleh orang banyak, terutama cewek-cewek nih gitu. Jadi ngerasanya, kadang gue juga heran ya. Coba kalian bayangin lagi, saat kalian mau terpapar sinar matahari, kalian ketakutan nih, kayak gue nih ya, terpapar sinar matahari. Kalian takut kulitnya kusam. Padahal apa? Sinar matahari itu adalah vitamin alami dari alam yang diberikan Tuhan buat kita. Kalian malah pakai sunscreen. Kalian malah pakai sunscreen nih, diolesin nih ya kan, di tangan, di badan, semuanya di selangkangan, diolesin di sunscreen ke tubuh kalian. Supaya apa? Supaya sinar UV-nya katanya muter balik gitu, nggak kena ke wajah kalian. Itu makin membuat kita tuh mengarah bahwa mindset kita tuh diarahin untuk konsumtif itu lagi. Dan skincare itu kalau gue bilang bener-bener mahal ya harganya. Tujuannya apa? Cuman satu, untuk kelihatan cantik. Untuk kelihatan cantik di depan orang lain. Sampai dia lupa bahwa kita itu sebenarnya punya inner beauty di dalam diri kita masing-masing. Ya, jadi nggak harus kelihatan cantik. Lu nggak perlu kelihatan cantik, kelihatan, apalagi cewek. Kalau kita bahasnya soal agama ya, ini kayak yang gue bilang, gue sebenarnya nggak punya kapasitas gitu. Karena gue bukan ustadz ya. Gue juga agamanya ya masih rendah lah ilmunya. Tapi gue tahu hal yang basic bahwa cewek terutama itu aurat. Ya, ini sorry banget nih buat kakak-kakak, teteh-teteh yang beauty vlogger. Itu aurat yang kalian tampilin sebenarnya. Sebenarnya itu malah justru tutorial yang kalian buat itu bukan cewek-cewek yang mau belajar make up atau skincare yang nonton. Malah itu sebenarnya gue yakin cowok nih banyakan yang nonton ya. Nonton beauty vlog kalian ya kan, tutorial pakai ini, pakai bedak ini gitu ya kan. Itu cowok sebenarnya. Tahu nggak? Ya cowok itu bisa melakukan hal-hal yang nggak bisa kita bayangkan apa sebenarnya. Ya si penontonnya ini bisa menikmati kalian dari gambar yang kalian hasilkan gitu.
ya cantik menurut versi kalian dan menurut versi AI dengan standar AI. Tapi hal itu justru merugikan kalian kalau kata gue. Dari yang gue sampaikan ini, dari awal hingga akhir, hal-hal yang rugi semua kalau menurut gue. Jadi kalau pesan dari gue, jadilah diri lo sendiri. Nggak usah pernah ngerasa jelek, ya. Nggak usah pernah ngerasa buruk rupa atau insecure. Nggak perlu, gitu. Jadi setiap orang itu otentik ya. Cantik itu relatif. Nggak harus kulitnya putih, nggak harus glowing, nggak harus tanpa pori-pori tuh ya, kayak artis-artis K-pop tuh ya kan, nggak ada pori-porinya. Sebenarnya kalau merawat diri ya tentu itu ya memang kita harus merawat diri. Tapi ya nggak dengan cara-cara lu pakai skincare yang mengandung zat-zat berbahaya, malah bikin diri lu insecure gitu. Saat lu udah cantik nih make up, skincarean, lu foto ya kan, lu upload nih di Instagram, lu posting foto lu berharapnya nanti teman-teman di circle lu itu likes nih yang banyak, tapi ternyata lu dapatnya cuman dikit likesnya. Akhirnya apa? Bikin lu jadi down lagi. Lu jadi kayak ngerasa gimana ya? Itu ada tuh filmnya di Netflix, gua lupa. Mungkin nanti gua bisa tampilin di sini ya judulnya. Kalian tonton deh. Itu bikin diri kita kayak ngerasa apa ya? Nggak bagus aja gitu buat mental, ya. Makanya tuh anak-anak zaman sekarang, Gen Z zaman sekarang tuh ngalamin yang namanya anxiety gitu. Itu mental health ya. Nggak perlu lu ikut-ikutan yang kayak gitu guys. Ya. Jadi kalau kata gua, pakai air wudhu aja udah. Udah gitu. Rawat diri tentu ya, mandi. Nah ini kalau gua bisa ngasih saran nih, contohnya gua kagum banget nih sama Chef Citra. Coba kalian cek. Chef Citra itu dia cantik ya, cantiknya itu Indonesia banget. Nah, dia juga menentukan skincare-nya dia itu yang alami. Banyak kok yang alami, yang organik. Jadi nggak mengandung zat-zat berbahaya. Kalian, ini gue bukan promo ya, Chef Citranya nggak kenal sama gue gitu. Cuman yang gue bisa rekomendasiin buat jadi role model kalian nih, yang khususnya cewek-cewek. Coba deh, Chef Citra. Itu dia cantik guys, cantik tanpa ada bahan-bahan kimia yang ngerusak wajahnya, tubuhnya. Gitu. Ya mungkin sampai di sini aja kali ya. Nah, jadi buat kalian jangan sampai standar kecantikan yang dibuat oleh AI menjadi goals kalian ke depannya ya. Jadi kalian akan semakin kebawa arus yang nggak bener lah menurut gua. Karena hal yang kayak gitu itu nggak penting guys. Oke, mungkin cukup sekian aja dari gua ya untuk segmen ngoperasi kali ini. Kalau kalian suka teori konspirasi dan juga pembahasan konsep hidup, mindset, dan juga self-improvement, jangan lupa subscribe channel gua dan juga like dan share video ini kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat. So, remember who you are, your life, your choice. Thank you.